Saya Aldi. Usia saya 25 tahun. Di usia saya yang terbilang muda, sudah bisa untuk bekerja di perusahaan listrik negara. Suatu hal yang membanggakan untuk saya beserta keluarga. Bekerja di bagian operator, mengatur daya untuk pasokan listrik di wilayah Tangerang Selatan sudah menjadi rutinitas saya selama 4 tahun terakhir. Malam itu pukul 10. Cuaca sangat dingin. Langit pun terlihat cerah. Ditemani secangkir kopi hitam dan rekan saya bertugas pada saat itu, yaitu Bang Joko dan Bang Imam. Bang Joko sendiri bertugas sebagai security, sedangkan Bang Imam sebagai teknisi. Sedang asik minum kopi, terdengar suara telepon berdering. Saya pun bergegas mengangkat telepon tersebut. Ternyata instruksi dari pusat untuk melakukan monitoring daya karena ada laka lantas di salah satu kelurahan yang mengakibatkan tiang listrik tersebut roboh. Saya pun bergegas melakukan penurunan daya serta pengaturan pada gardu induk. Kondisi saat itu, indikator lampu berwarna merah berkedip di depan pintu gardu, menandakan kondisi bahaya terjadi, dan teknisi boleh menjejakkan kaki ke dalam ruangan tersebut. Namun apabila lampu berwarna hijau, kondisi pasokan listrik sudah mulai normal. Tidak boleh ada satu orang pun di dalam. Tanpa berpikir panjang, Bang Imam bergegas melakukan pengecekan, ditemani oleh saya dan juga Bang Joko. Gelap, sunyi, mencekam. Itu yang saya rasakan ketika saya masuk ke ruangan tersebut. Perasaan takut saya memuncak ketika mengingat banyak karyawan tewas tersengat listrik di ruangan tersebut. Pengecekan mulai dilakukan. Cahaya senter kami mengarah kepada salah satu loker untuk dilakukan penurunan daya.
Setelah 10 menit, kami memutuskan untuk keluar dari ruangan itu karena terlihat dari arah pintu masuk indikator lampu sudah berwarna hijau. Ketika di luar gardu, Bang Imam bertanya, Pak Joko mana? Saya pun menggelengkan kepala dan menaikkan pundak saya. Lalu saya berteriak ke arah dalam ruangan. Pak Joko, Pak Joko, keluar Pak, lampu sudah berwarna hijau. Tidak ada sautan pun dari beliau. Saya dan Bang Imam memberanikan diri untuk masuk ke dalam, melakukan penelusuran, mencari Pak Joko dengan melakukan teriakan yang sama. Lalu di sudut ruangan terlihat Pak Joko sedang berdiri, terdiam, tidak merespon teriakan saya. Namun yang berbeda, beliau tatapannya kosong ke atas loker pengatur daya. Kami berdua menghampiri. Tatapan kosong beliau ke arah atas loker membuat kami penasaran. Perlahan saya gerakkan cahaya senter saya ke arah atas loker tersebut. Saya pun terkejut melihat sosok wanita bergaun putih, berambut panjang, sedang asik mengayunkan kaki dan memainkan kepala ke kanan, ke kiri, dengan tatapan fokus ke arah Pak Joko. Segera kami menyadarkan Pak Joko dan menarik beliau untuk keluar dari ruangan dengan diiringi tawa lepas dari wanita tersebut. Di luar ruangan, sambil mengunci pintu, saya dan Bang Imam membelenggu rasa cemas, rasa was-was, rasa takut. Namun hal yang berbeda nampak terlihat pada Pak Joko. Beliau begitu tenang. Di heningnya malam, lalu Pak Joko berkata, "Itu istri saya."